Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasni dengan NIM Z1K020025 dari Universitas Hasanuddin yang saat ini sedang mengikuti program Permata di Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Sebelumnya mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang permasalahan pesisir yang ada di wilayah saya, yaitu di Kota Pinrang, tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, masalah yang akan saya angkat itu adalah masalah sampah yang berserakan di pantai dan kurangnya pengelolaan wisata pantai di kawasan tersebut. Jadi masalah sampah mungkin tidak hanya dialami di salah satu pantai di daerah Kota Pinrang, Sulawesi Selatan, karena terkadang masyarakat masih belum paham pentingnya memperhatikan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat pada apa yang saya amati di beberapa pantai di Kota Pinrang. Baik itu pantai yang dijadikan tempat wisata, yang telah dikelola, sampai dengan pantai yang tidak dikelola menjadi tempat wisata. Hal ini tidak jauh berbeda sepertinya. Banyak sampah yang masih berserakan di mana-mana, tidak dibersihkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat dari luar daerah yang berkunjung, maupun sampah masyarakat sekitar pesisir yang malah menjadikan pantai tersebut sebagai tempat pembuangan sampahnya, sehingga akan berdampak pada tercemarnya air laut. Sampah-sampah yang berserakan di sini biasanya didapatkan dari masyarakat yang membuang sampahnya ke pinggir pantai. Jadi mereka menjadikan pantai ini sebagai tempat pembuangan sampahnya, atau biasanya mereka langsung membuatnya di pantai atau di air laut. Dampak dari adanya sampah-sampah ini salah satunya adalah kurang tertariknya masyarakat luar untuk datang ke wilayah tersebut. Misalnya untuk rekreasi ataupun sekedar melihat pemandangan air laut. Hal ini akan sangat merugikan masyarakat sekitar jika ingin membangun sebuah wisata bahari di tempat tersebut. Sehingga jika hal ini terus-menerus terjadi akan membuat dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar, baik itu dalam bentuk perekonomiannya ataupun mengenai lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga dibutuhkan sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai sampah ataupun kurangnya wisata bahari di wilayah tersebut. Nah, solusi yang bisa ditawarkan atau dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah yaitu yang pertama, bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk membuat sebuah peraturan tentang larangan membuang sampah dan dikenakan denda jika dilihat atau diketahui siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Uang ini pun tak serta-merta digunakan oleh pemerintah sebagai dana pribadinya, namun dapat digunakan sebagai tambahan dalam mengelola lingkungan ataupun pembangunan di wilayah tersebut. Kedua, bisa mengadakan evaluasi oleh tim khusus yang dibentuk pemerintah agar dapat selalu dikontrol bagaimana perkembangan lingkungan yang ada di sana. Karena terkadang pemerintah hanya memantau dan melihat sesekali saja dan tak memantau perkembangan yang ada di wilayah tersebut. Nah, badan khusus ini dibentuk ketika kita telah mengadakan atau membentuk aturan tentang larangan tersebut. Nah, selanjutnya ada lebih memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka bisa mengelola lingkungan yang sehat dengan membuat semacam perlombaan yang mungkin menarik mengenai kebersihan lingkungan ataupun bisa membuat kegiatan bersih-bersih pantai untuk memulai merawat pesisir ataupun pantai yang ada di sana. Hal lain yaitu mengelola pantai menjadi tempat rekreasi dan wisata agar masyarakat semangat dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan wilayah pesisir dan lebih menjaga kebersihan serta lingkungan pantai agar menarik para masyarakat luar daerah untuk berkunjung. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka masyarakat akan segan untuk membuat kotor wilayahnya, karena salah satunya hal yang menarik bagi pengunjung untuk ke pantai adalah kebersihan pantai dan suasana yang menarik pada wilayah tersebut. Dan hal ini masih sangat kurang dimanfaatkan
oleh masyarakat setempat. Nah, hal lainnya pun, jika dikatakan bahwa daerah wisata biasanya akan malah memicu banyaknya sampah berserakan, maka perlu dibuat sebuah aturan dalam larangan membuang sampah sembarangan, baik itu bagi pengunjung maupun masyarakat lokal, agar tetap terjaga kebersihan dan bisa membuat wilayah tersebut berkembang baik dalam segi perekonomian, sosial, serta ekologinya. Nah, kalau misal dari segi sosial, kita bisa melihat bahwa masyarakat akan saling bekerja sama antar masyarakat maupun antar pengunjung saat berada di wilayah pantai dan dapat saling menjaga persatuannya. Dari segi ekologi sendiri, bahwa lingkungan yang masih dirawat oleh masyarakat dan dikembangkan lagi menjadi lebih baik tanpa merusak lingkungan pantai ataupun merusak hal lainnya di daerah tersebut. Jika adanya tempat rekreasi ini akan memicu masyarakat lebih menjaga kebersihan di pantai tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa masyarakat dapat mengembangkan perekonomiannya ataupun dan menghasilkan uang dengan membangun tempat rekreasi ataupun wisata-wisata bahari di daerah tersebut. Jika hal ini dilakukan, maka masyarakat dapat membangun wilayah pesisir tersebut menjadi lebih berkembang dan maju. Jika ingin membangun suatu wilayah ataupun wilayah pesisir, maka harus dilakukan dengan ada kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mengelola wilayah pesisir pantai, sehingga pembangunan tersebut secara terpadu akan terlaksana dengan baik. Untuk menjawab solusi yang saya sampaikan sebelumnya, maka dibutuhkan dimensi ekologi, sosial, serta ekonomi. Agar untuk membangun wilayah pesisir terpadu secara baik, maka perlu adanya kerjasama antar dimensi tersebut. Itulah masalah yang ada di wilayah pesisir Kota Pinrang dan solusi yang bisa saya tawarkan, serta dimensi apa yang bisa menjawab solusi tersebut. Mohon maaf apabila videonya masih kurang dan kesalahannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.